Halo kelas 8 seluruhnya, hari ini kita mempelajari mengenai pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Jangan lupa disiapkan catatan dan pulpennya ya. Oke, check it out. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Menjelang pasar bebas ASEAN, AFTA, negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA atau ASEAN Free Trade Area dalam kehidupan internasionalnya. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih luas. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen atau pelaku kegiatan produksi suatu negara ASEAN akan dapat dengan mudah dipasarkan ke negara lain dalam lingkup ASEAN. Contoh, Indonesia dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh petani di Thailand dan Myanmar. Produk elektronik Singapura dapat lebih mudah diperoleh oleh masyarakat di negara ASEAN. Kegiatan distribusi antar negara dalam bentuk ekspor dan impor yang melibatkan dua negara atau lebih identik dengan pergerakan barang atau jasa antar negara. Kegiatan ekspor dan impor ini menunjukkan adanya interaksi antar ruang negara yang satu dengan negara lainnya. Kegiatan produksi dan distribusi bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen. Nah, anak kelas 8 seluruhnya sebagai penerus bangsa Indonesia, apakah sudah siap kita bersaing? Konversi lahan, pertanian ke industri, dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi ruang. Anak-anak ibu, pernahkah kalian mendengar negara Singapura melakukan reklamasi untuk memperluas daratan? Reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan, seperti yang ibu tunjukkan gambar berikut ini. Reklamasi tersebut disebut salah satu bentuk alih fungsi lahan yang disebut konversi lahan. Biasanya mengubah area pertanian menjadi area permukiman atau industri. Konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Konversi terjadi terutama di daerah pinggiran kota ataupun area persawahan yang letaknya berdekatan dengan fasilitas umum, mana konversi lahan pertanian bersifat menular. Artinya, ketika satu petak halaman telah dikonversi, lahan pertanian di sekitar petak tersebut juga rawan dikonversi. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam menjadi pekerjaan lainnya seperti industri dan bidang jasa. Banyak perkebunan yang menghasilkan sumber daya alam berganti menjadi sebuah pabrik industri. Di mana alasan pemilik perusahaan mendirikan industri ini ada 5 poin, yakni coba kita simak berikut ini. Penggunaan lahan dalam pembangunan industri memerlukan perhatian beberapa negara industri. Pasalnya, tidak semua industri yang akan atau sudah dibangun berada di lahan yang tepat dan tidak menempati lahan produktif seperti lahan pertanian. Sehingga, berbagai masalah atau dampak akan timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi industri. Berikut ini ialah dampaknya. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Permukiman menjadi kebutuhan pokok manusia. Semakin banyak jumlah manusia, area permukiman yang dibutuhkan juga semakin luas. Kondisi ini terjadi juga di negara-negara anggota ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi permukiman marak dilakukan di negara-negara ASEAN. Sehingga muncul dampak negatif konversi lahan pertanian
menjadi lahan permukiman. Berikut 4 poinnya. Konversi lahan identik dengan perubahan kondisi ruang. Mencegah konversi lahan bisa jadi penghambat pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, konversi lahan pertanian harus tetap terjadi. Meskipun demikian, kita harus mengawasi konversi lahan yang terjadi. Jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan kelangsungan hidup sebagai warga negara. Oke, kita sudah sampai di ujung pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi, di mana konversi lahan pertanian menjadi industri dan menjadi pemukiman. Oke, tetap semangat, salam sehat, salam SFD.